lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba masuk pada wilayah pembahasan kita adalah apa itu hukum. Jadi setelah kemudian kita coba untuk memahami apa itu etika, kemudian kita coba untuk melihat apa itu hukum. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada pemahaman dasarnya hukum itu dianggap bahwa hukum itu adalah sebagai dasar aturan. Jadi kemudian kalau tadinya apa namanya? Kalau tadinya kita menjelaskan tentang etika lalu kemudian dalam etika itu ada sebuah eh, apa namanya? ke dalam dalam diri setiap manusia itu ada memiliki etika, lalu kemudian etika itu menjadi rel, menjadi batasan buat kita. Sebagai sebuah contoh, yang saya maksudkan etika itu, ketika kemudian Anda berjalan kaki di komplek perumahan Anda, terus di perumahan Anda itu Anda menemukan ada mangga, ada mangganya tetangga begitu. Anda lihat misalnya warna kuning, katakanlah sudah masak. Nah, kalau Anda ambil, Anda merasa bersalah gitu. Kalau mengambil mangga itu, mangganya tetangga. Tidak Anda ambil, Anda ngiler. Persoalannya kemudian, dia membuat Anda merasa tidak mengambil itu. Lalu kemudian ketika mengambil itu merasa bersalah, itu siapa? Siapa yang membuat perasaan Anda bersalah ketika mengambil barang milik orang lain? Itulah yang dimaksud dengan etika. Kurang lebih seperti itu. Dia sesuatu yang ada tapi tidak nampak. Begitu juga dengan ketika hubungannya dengan hukum, maka perasaan-perasaan yang tidak baik itulah kemudian yang diangkat menjadi suatu aturan atau menjadi hukum. Jadi etika itu adalah sesuatu yang seperti yang saya jelaskan kemarin itu adalah dari dalam diri manusia. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan hukum. Hukum itu aturan tingkah laku manusia yang dalam masyarakat. Ia mengatur perilaku manusia yang baik dan benar. Jadi, hadirnya hukum ini untuk kemudian mengatur perilaku kita, yang mana yang baik, yang mana yang benar. Karena begini, kalau tidak ada hukum, maka tidak ada rel yang kita bisa jadikan sebagai pegangan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena boleh saja kita berkata benar, tapi yang lain mengatakan salah. Yang lain berkata-kata salah, tapi kita benar. Nah, adanya hukum itu lahir sebagai sebuah pembatas bahwa yang baik ini adalah ini, yang buruk adalah ini. Tapi ingat juga, tidak semua hukum itu berlaku secara universal. Maksudnya bahwa tidak semua hukum, walaupun hukum itu berlaku, dikatakan tadi mengatur kehidupan masyarakat untuk mengetahui yang baik, yang buruk, itu tidak bisa juga baik buruk itu diberlakukan semua dari Sabang sampai Merauke. Boleh saja baik menurut orang Makassar lahirlah hukum, tapi tidak baik menurut orang orang Timur misalnya, walaupun ada hukum. Contoh, misalnya kalau kita orang Bugis Makassar tidak enak lah rasanya kalau tidak menggunakan pakaian jalan kaki, kan gitu. Tetapi kalau orang Papua ya pakai koteka sudah cukup, tidak perlu pakai baju, tidak perlu pakai apa segala, kemeja apa segala, tidak perlu. Baginya sudah cukup itu dengan seperti itu. Nah, tetapi disitulah kemudian terkadang berlaku yang namanya di mana kita berdiri, langit di situ kita junjung. Maksudnya kalau Anda berada di Papua, tentu beda karakternya orang Papua. Anda di Makassar, Anda beda juga karakternya. Jawa juga demikian adanya. Jadi sehingga jangan Anda mempersepsikan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mengatur kita, hukum kita, itulah kemudian diperlakukan di tempat kita ke tempat lain. Tidak boleh seperti itu. Harus kita tahu juga keadaan-keadaan di mana kita berada pada saat itu. Misalnya lahir kemudian kalau dalam skala besar ada hukum internasional, ya, ada hukum aturan di Malaysia, ada aturannya di Makassar, ada di Indonesia, ada di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian apa sih sebenarnya menjadi fungsi daripada hukum itu? Menurut Bredemeier mengatakan bahwa hukum itu berfungsi menertibkan pemecahan-pemecahan konflik. Misalnya kelalaian menyelenggarakan pelayanan bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Jadi dengan adanya hukum itu, untuk kemudian untuk menghentikan kita punya konflik. Menghentikan kita punya konflik. Taruhlah misalnya, kalau kita melihat karena sekarang, era COVID sekarang yang terjadi, harus ada hukum yang mengatur tentang COVID. Kalau misalnya tidak ada, itu akan sulit orang untuk dikatakan seseorang bersalah. Contoh misalnya, ketika kemudian kita dikatakan COVID, maka kita harus pakai masker, kan begitu. Kalau orang tidak pakai masker, katakanlah didenda, begitu. Kalau itu tidak ada hukumnya bahwa misalnya tidak pakai masker denda, boleh saja orang melanggar tidak pakai masker,
itu orang disuruh push up karena tidak ada aturannya. Nah, dengan adanya aturan itu, dengan adanya hukum itu fungsinya untuk memberikan suatu kepastian bahwa ketika orang mencuri, hukumannya apa. Ketika orang menceritakan kejelekan orang, hukumannya apa. Ketika orang merampok, hubungannya apa. Ketika orang melanggar etika kesehatan, hukumannya apa. Itulah hukum, tujuannya untuk kemudian memberikan kepastian kepada masyarakat gitu. Lalu apa tujuannya hukum? Apa tujuan kita ini mempelajari hukum? Apa tujuan hukum itu sendiri? Pada prinsipnya adalah mencapai keadilan. Dari Sabang sampai Merauke, orang Papua, apapun modelnya, bangsanya, sukunya, apanya dan lain sebagainya, pasti tidak ada orang yang mau diperlakukan secara tidak adil. Pasti semua orang mau diperlakukan secara adil. Maka kemudian lahirlah hukum untuk kemudian memberikan suatu tindakan-tindakan keadilan. Apalagi yang lain, memberikan kedamaian. Kita merasa damai dengan adanya hukum sendiri. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum, Anda pasti tidak akan damai, Anda pasti merasa tidak akan pernah damai tinggal di komplek. Kenapa? Karena pencuri tidak diberikan hukuman. Tapi karena adanya hukuman bagi pencuri, hukuman bagi perampok, nah maka kemudian kita merasa damai. Yang kedua adalah kita merasa damai karena ada hukuman bagi dokter, pasien, ada hukuman bagi perawat. Itu yang disebut dengan malpraktik. Kalau misalnya dokter sewenang-wenang untuk melakukan tindakan profesinya, itu bisa saja karena dia adalah malpraktik. Nah, itulah kita merasa nyaman pergi ke dokter. Seandainya dokter tidak ada punya aturannya, tidak ada profesionalisme dalam dokter, wah, tidak ada yang mau berani untuk pergi melahirkan di bidan. Tidak ada orang berani untuk pergi ke rumah sakit. Tidak ada orang berani. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Jangan sampai kita pergi di rumah sakit, istri kita melahirkan, tiba-tiba yang ketemu di sana itu bidannya adalah mantan kita. Merasa orang. Tiba-tiba harus kemudian kita punya anak ini harus melahirkan secara sesar, digunting kiri kanan, ini kita punya istri, kan gitu maksudnya. Tetapi dengan adanya sebuah aturan profesionalisme itu, maka kemudian memberikan kepastian dan kemanfaatan, kedamaian buat kita bahwa ini aman. Sekalipun misalnya kita pergi di rumah sakit itu adalah mantannya, misalnya Yeri di sana itu, yakinlah dan percayalah Yeri bahwa walaupun mantan Anda yang membuat Anda sakit atau Anda membuat dia sakit dulu, maka pastilah dia akan bekerja secara profesional. Mengapa? Karena dia akan disanksi oleh sebuah hukum, dia akan takut dengan hukum, walaupun sakitnya dulu. Mungkin dia bisa akan lakukan dengan cara-cara balas dendam, tapi endaklah. Yakinlah bahwa profesi itu terkadang membuat kita merasa bertanggung jawab daripada kemudian sakit hati masa lalu gitu. Apalagi manfaat sebenarnya bagi orang banyak, ya tentu bahwa misalnya kita yang kemudian memberikan contoh tidak melakukan suatu tindakan koruptif misalnya, ya boleh saja itu menjadi contoh buat orang lain gitu, untuk tidak lakukan juga. Banyak serta memberikan kepastian hukum. Itu kemudian ada sekalian yang kira-kira bayangan-bayangan. Jadi kira-kira saudara-saudara sekalian, sudah Anda bisa membayangkan bagaimana hubungan antar hukum dengan etika. Jadi kalau etika itu mungkin Anda temukan seperti ini, misalnya kita lihat. Nah, etika itu dikatakan ala budi pekerti. Etika pada umumnya setiap manusia mempunyai otonom moral ada dalam diri kita. Nah, itulah kemudian yang ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Itulah diikat menjadi suatu hukum. Gitu. Itu diikat. Jadi kira-kira kalau etika itu tidak nampak, maka hukumnya nampak gitu. Karena kalau tidak nampak kan susah juga untuk kemudian kita mempersoalkan orang, tapi di lain sisi aturannya tidak nampak. Nah, kemudian dalam kamus bahasa Indonesia itu melihat bahwa pengetahuan tentang asas akhlak moral mengenai etika, ia memberi pengertian bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi, ilmu mengarah pada pijakan pada tindakan manusia. Jadi etika itu menjadi suatu pijakan kita. Etika menjadi pijakan untuk setiap manusia. Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, ia tidak akan hidup dengan sembarang cara atau mengikuti berbagai pihak, tetapi tidak sanggup menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, etika dapat membantu manusia untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Saya ulangi, bahwa sesungguhnya dengan adanya etika, maka kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Etika ini tidak hanya dipertanggungjawabkan pada perspektif agama, tidak hanya mampu dipertanggungjawabkan pada dunia kehidupan kita, tapi juga itu akan dilakukan
di dalam di akhirat kelak. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti itulah gambaran-gambaran tentang bagaimana itu etika. Jadi, saya berharap bahwa saudara harus membuat catatan. Nanti insya Allah minggu depan saya akan coba tanya persatu-persatu apa hubungan hukum dan etika. Saya ulangi, apa hubungan hukum dan etika. Itu yang terpenting untuk catatan kita hari ini. Saya berharap walaupun hanya sepintas yang saya bisa jelaskan, tapi Anda bisa mendapatkan suatu catatan-catatan yang mana di kemudian hari Anda bisa memahami terhadap apa yang saya hendak tanyakan nanti di minggu depan. Saya kira seperti itu, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf waktu singkat ini yang saya berikan dengan harapan bahwa Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, saya berikan kesempatan.